Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah selendang merah. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Jangan pernah ke kamar mandi asrama malam hari kalau pintunya ketutup, ujar Kak Sul ketika kami duduk pada jam makan siang. Sebuah perintah yang aku abaikan dengan mudah. Aku bukanlah orang yang percaya dengan hal-hal gaib ataupun sejenisnya itu. Itu cuma cerita legenda-legenda yang selalu ada di setiap SMA di seluruh negeri ini, pikirku. Namun percakapan itu kembali teringat malam ini. Aku terbangun dan melihat ke arah jam kecil di atas meja. Jarum panjang menunjukkan 2 menit sebelum pukul 3. Tanpa berpikir macam-macam, aku segera beranjak turun dari tempat tidur, yaitu tempat tidur yang susun itu. Di bawahnya teman sekamarku Wira masih tidur pulas. Tangannya telentang keluar dari kasur. "Andi," ujar Wira dengan suara parau. Wira mengigau dan menyebutkan namaku. Tadinya aku hendak membalas, tetapi mulut Wira tampak kembali terbuka lebar mengeluarkan suara dengkuran cukup keras. Aku sedikit tersenyum sambil menggaruk-garuk kepala dan segera berbalik membuka pintu kamar. Lorong bercahaya redup menyambutku dalam keheningan. Dengan sedikit menggerutu karena udara dingin malam itu, aku berjalan menuju ke bagian tengah gedung asrama. Langkahku terus tertuju ke arah pintu tengah asrama yang tepat berada di depan gedung kamar mandi. Bangunan kamar mandi komunal yang dibagi untuk 2 gedung asrama bersebelahan. Di depan pintu asrama, lantai beton yang dingin menyambut langkahku. Aku berjalan berjingkat-jingkat dan segera membuka pintu kayu kamar mandi, lalu kemudian masuk. Kamar mandi itu terbagi menjadi 2 sisi. Sisi kanan berisi bilik-bilik toilet, sedangkan di sisi kiri terdapat sebuah ruangan terbuka yang cukup besar dengan bak mandi besar yang dibangun di kedua sisi temboknya. Aku menengok ke arah kedua sisi, tidak ada seorang pun di dalam kamar mandi. Brak! Tiba-tiba pintu di belakangku menutup dengan suara yang sangat keras. Alhasil aku melompat terkejut karena seingatku, sejak tadi tidak tampak siapa-siapa. Saat itu juga aku langsung mengalihkan pandangan ke belakang, tepat ke arah pintu yang tertutup. Di dekat lantai tempatku berdiri ada beberapa sampah dan sebuah botol plastik yang terbawa masuk ke kamar mandi. Angin, pikirku, mencoba menenangkan diri. Meskipun sejujurnya aku sedikit merinding karena suara pintu yang tertutup sendiri itu. Merasa situasi tidak cukup baik, aku memutuskan untuk buang air di saluran air yang berada di depan bak mandi besar di bagian kamar mandi. Namun langkahku tertuju ke sisi kiri segera terhenti. Sekali lagi, aku kembali melompat terkejut. Kantuk yang masih belum sepenuhnya hilang membuatku mengucek mata dengan cepat. Merasa tidak percaya dengan apa yang saat ini terlihat. Di depanku ternyata ada sesosok anak kecil yang sedang berjongkok membelakangiku. Dalam sekejap mata bulu kutuku langsung berdiri. Tubuhku merinding ketakutan. Rasa kantuk yang tadi masih tersisa segera lenyap. Anak kecil itu tampaknya masih tidak menyadari keberadaanku. Untuk sesaat aku mengamatinya dalam diam dan berusaha mengatur nafas keterkejutanku. Anak kecil yang masih terus berjongkok itu hanya menggunakan kain lusuh berwarna kecoklatan di pinggangnya. Sementara itu, tangannya terus-menerus bergerak mencuci kain panjang yang terbentang di lantai. Tanpa disadari, aku menatap lekat kain panjang yang terbentang hingga ujung kamar mandi.
Kain dengan pola indah dan rumit bagaikan busana yang hanya digunakan bangsawan itu berwarna merah pekat. Di dalam keindahannya aku bisa merasakan sesak yang membuatku segera kembali memalingkan pandangan. Rasa sesak itu membangkitkan firasat burukku. Tanpa disadari, kakiku perlahan bergerak mundur sambil terus memandang ke arah punggung si anak kecil. Krek, langkahku terhenti. Mataku melotot memandang ke arah benda yang berada tepat di bawah kaki kananku. Sebuah botol plastik kecil yang berada di depan pintu kamar mandi tadi. Mataku kini tertuju ke arah si anak kecil sambil menelan ludah. Keringat dingin mulai membanjiri dahiku. Anak kecil itu menghentikan gerakan tangannya kemudian mendongak. Saya harus mencuci ini sebelum matahari terbit, ujar si anak kecil dengan suara lirih yang terngiang-ngiang di kepala. Kalau saya tidak selesai, nanti kita akan mendapat hukuman. Perlahan kepala si anak kecil itu bergerak dan mulai berbalik ke arahku. Sekilas wajahnya yang pucat bagaikan mayat itu terlihat marah. Matanya yang berwarna kuning berkilap penuh ancaman. Mulutnya terbuka lebar memperlihatkan taring-taring kecil yang terarah kepadaku. Tanpa aba-aba aku berbalik dan juga meraih gagang pintu untuk melarikan diri dari sana. Berkali-kali aku mencoba membuka pintu itu, tetapi usahaku sia-sia. Pintu seakan terkunci. Aku bisa merasakan anak kecil itu mulai berdiri dan bergerak mendekat. Perlahan aku mencoba memberanikan diri untuk melirik dari ujung mata. Napasku terhenti sesaat melihat tubuh anak kecil itu kini melayang mendekatiku. Dengan panik aku terus-menerus menggoyangkan gagang pintu ke atas dan juga ke bawah. Keringat mengalir deras dan mulai membasahi tubuhku. Bulu kuduk yang makin berdiri membuatku sadar si anak kecil kini sudah tepat berada di belakang punggungku. Sambil mengucap doa, aku memejamkan mata. Doa yang terlontar dari mulutku juga bercampur dengan teriakan-teriakan ketakutan. Tanganku kini segera menggedor-gedor pintu dan berteriak meminta tolong, berharap ada yang terbangun karena kerusuhan yang aku buat. Tiba-tiba aku bisa merasakan pintu di depanku terdorong terbuka. Tubuhku maju dan terjatuh ke tanah. Sigap aku menutup pintu tersebut dan menahannya dengan tubuhku. Pintu itu bergetar hebat. Aku masih terus berusaha sekuat tenaga menahannya sambil memejamkan mata. Teriakan keras sengaja kulontarkan demi menguatkan nyaliku. Kali ini, doa-doa kembali kuucapkan dengan suara keras. Dalam pikiran saat ini, aku yakin beberapa saat lagi seluruh isi asrama akan terbangun dan datang untuk menolongku. Tidak lama kemudian usahaku berhasil. Getaran pintu makin melemah hingga akhirnya berhenti sepenuhnya. Dengan napas terengah, aku tertunduk dan merosot ke lantai. Nafasku perlahan mulai kembali seperti biasa. Aku mulai mengamati sekeliling dan tiba-tiba tersadar bahwa saat ini aku sedang duduk di tanah yang sedikit becek. Perlahan aku kembali menengadah dan melihat ke depan. Di hadapanku tidak terlihat lagi gedung asrama yang seharusnya ada. Aku kembali berdiri dan selingkuhkan ke sana kemari. Gedung kamar mandi di belakangku juga hilang. Malam yang tadinya penuh dengan bintang kini berubah menjadi fajar. Aku berdiri tepat di tengah-tengah jalan tak beraspal di sebuah pasar tradisional. Dengan ragu-ragu, aku mulai melangkah, tubuhku gemetaran ketakutan melihat orang-orang di sekitarku yang kini terlihat menjulang bagai raksasa. Namun, langkahku tidak bisa berhenti. Seorang bapak tua yang tadinya sedang berbincang-bincang dengan penjual menyadari kehadiranku dan mendekat. Aku mundur dengan penuh keraguan saat melihat orang tua itu berjalan seraya melambaikan tangan penuh kemarahan. "Nak, kamu kalau kesini makan ini dulu ya nak," ujar pria tua itu menyodorkan sebuah gulali kepadaku. Orang tua itu masih tersenyum dan berjalan melewati. Wajahnya terlihat puas. Sosoknya yang berjalan lurus hilang dalam sekejap. "Nak," pikirku dengan bingung. Perutku mengeluarkan suara kencang. Entah kenapa percakapan kecil dengan pria tua tadi membuat ketakutanku hilang.
Di tengah sosok-sosok besar di pasar itu, aku berjalan sambil melahap gulali pemberian pria tua tadi. Langkahku terhenti di depan sebuah genangan air yang cukup besar. Di permukaannya wajahku terpantul. Sisa gulali tadi terjatuh tepat di tengah bayangan yang terpantul. Sosok yang ada di permukaan genangan air itu tidak aku kenali. Wajahku yang tadinya penuh jerawat tidak tampak lagi. Bayangan yang menatapku adalah wajah seorang anak kecil berambut pendek. Aku memegang wajah dengan perasaan tidak percaya. Baju yang aku kenakan pun terlihat seperti baju adat Jawa dari berabad-abad lalu, lengkap dengan sebuah kain membalut menjadi ikat pinggang. Rasa takutku segera memuncak. Kenyataan seakan menghantamku dengan keras. Hati mencelus ketika menyadari sosok-sosok yang tadinya aku kira raksasa ternyata hanyalah orang-orang dewasa dari pandangan anak kecil. Aku jatuh bertekuk lutut, sedangkan orang-orang di sekitar masih terus berjalan tanpa mendahuluiku. Pada ketakutan kembali melanda ketika aku mulai menyadari bahwa dari semua sosok yang berlalu lalang, tidak ada satupun bayangan mereka yang terpantul di genangan air. Untuk kesekian kali rasa takutku kembali memuncak. Aku segera berbalik dan mencoba berlari meninggalkan tempat itu. Namun gerakan dan jungkir langkahku terhenti di tempat saat terdengar alunan musik yang lembut dan juga menenangkan. Perlahan-lahan juga terdengar alunan gamelan mengiringi suara nyanyian si wanita yang begitu memabukkan. Seluruh tubuhku kini dialiri kegembiraan yang tidak tertahankan. Kaki, tangan hingga jari jemariku tidak lagi ada di dalam kendaliku. Tubuhku mulai berbalik tidak berdaya. Aji, panggil wanita itu kepadaku dengan senyum menakutkan. Aku terkejut mendengar nama yang baru saja diucapkannya. Wanita itu memandang lurus ke arahku. Panggilannya jelas tertuju kepadaku. Masih ada sisa tenaga yang bisa dikerahkan untuk menolak panggilan itu. Aku menggeleng cepat dan berteriak, "Bukan, itu bukan aku." Sosok wanita itu makin melayang mendekat, sedangkan kakiku terus melekat di tanah. Tidak ada yang bisa kulakukan saat ini selain hanya terpaku menatapnya yang makin mendekat. Dari jarak cukup dekat, paras wanita itu begitu cantik. Terlebih lagi rambutnya yang hitam legam disanggul dengan rapi. Dia mengenakan kebaya merah pekat dengan pola rumit yang bagaikan ombak yang menghipnotis mata. Keanggunan wanita itu begitu memukau membuatku ternganga karena terpesona. Pada kedua pundaknya terbalut selendang yang sebelumnya kulihat di kamar mandi asrama. "Aji," panggil wanita itu lagi. Kali ini aku tidak bisa berkata tidak. Suara wanita itu terdengar bagaikan alunan musik yang menjamah seluruh jiwaku. Senyuman yang tadinya terasa menakutkan kini kusambut dengan tangan terbuka. "Nggih, Doro," jawabku sopan. Tangan wanita itu kini terulur ke arahku. Aku menerima uluran tangan dan menggenggamnya dengan begitu erat seperti perhiasan berharga yang tidak rela dilepaskan. Kami berjalan beriringan melewati genangan air tadi. Pantulan dari genangan air menunjukkan bahwa saat ini aku sedang bergandengan dengan sosok bayangan hitam mengerikan. Sosok bayangan hitam itu menjatuhkan cairan-cairan liat ke lantai dari borok-borok menjijikan di sekujur tubuhnya. Tidak ada rasa takut sedikit pun dan juga khawatir yang tersisa di pikiranku. Mataku hanya terus menatap ke depan dengan pandangan kosong. Aku menengadah ke arah wanita itu yang segera menyadari tatapan mataku. Si wanita cantik membalas dengan senyuman lebar, membuat semua kekhawatiranku sirna. Ya, aku hanya perlu menyelesaikan tugas yang wanita itu berikan kepadaku sebelum fajar dan semuanya akan baik-baik saja. "Bim, jangan ke sana. Kalau kamu sakit lagi gimana?" ujar Tinfa terdengar khawatir. "Ah, gak apa-apa kok." Cara bicara Bimo terdengar tidak peduli. "Kamu gak bisa ya kalau gak bantuin orang?" Tinfa yang lebih tinggi dari Bimo menatap kurang setuju pada sahabatnya.
Nggak bisa, Tin, kata Bimo, seorang anak laki-laki berkulit gelap dan berambut ikal itu sambil terus berjalan. Di belakangnya, Tinva hanya bisa menggeleng tidak mengerti apa yang sebenarnya Bimo pikirkan. Tadi malam itu aku mimpi aneh, kata Bimo tiba-tiba. Ada bayangan anak perempuan yang ngikutin aku. Aku hampir gak pernah mimpi kayak gitu, makanya aku jadi penasaran. Kamu mimpi gak semalam? Tinva tertegun mendengar pertanyaan Bimo. Aku mimpi mama, jawab Tinva dengan nada sedih. Bimo tahu untuk tidak bertanya lebih lanjut. Topik pembicaraan tentang orang tua selalu menjadi hal sensitif bagi Tinva. Keduanya berjalan singkat dalam diam. Masih mengenakan seragam putih merah, Bimo dan juga Tinva kini memasuki halaman belakang sekolah yang ditumbuhi rumput ilalang. Di ujung di dekat pagar pembatas sekolah dan perumahan di sekitar, ada sebuah gudang kecil tempat penjaga sekolah menyimpan barang-barangnya. Suasana halaman hari ini lebih sunyi, padahal biasanya dipenuhi oleh para siswa yang berlarian. Tidak ada satupun siswa yang mau berdiri di dekat gudang. Beberapa hari belakangan memang banyak siswa yang bermain di sekitar halaman itu mendadak sakit. Sebagian siswa yang tahu tentang Bimo akhirnya meminta tolong kepadanya untuk memeriksa gudang. Bim, cuma gara-gara anak kelas sebelah minta tolong, nanti kamu yang kena tulahnya, teriak Tinva yang berdiri dari kejauhan. Aku cuma mau buka pintunya, terus lihat dalamnya aja, udah gitu aja kok, jelas Bimo yang membawa sebuah ponsel di tangannya. Bimo mencoba membuka pintu tua gudang berwarna biru kusam itu. Hal yang terjadi hanyalah deritan kencang antara pintu dan lantai batu. Pintu itu terlalu berat bagi Bimo yang bertubuh kecil. Seluruh tenaga yang dia curahkan hanya memberi celah kecil. Dia pun memberi isyarat kepada Tinva untuk datang membantu. Tin, aku gak kuat. Bimo terus berusaha menarik pintu berkarat itu. Napasnya terengah-engah, kesulitan menarik pintu gudang tua. Tinva masih terlihat enggan. Namun dengan wajah terpaksa, dia berjalan mendekat dan mulai memegang gagang pintu di depannya. Kehadiran Tinva jelas membantu. Celah di balik pintu mulai terbuka lebar. Suara keras berasal dari engsel pintu yang tidak pernah diolesi oli pun makin terdengar. Suara yang memekakan telinga hingga membuat burung-burung yang hinggap di pepohonan di sekitar segera terbang. Keduanya terjatuh di rumput ketika berhasil membuka pintu itu. Bimo mengerang kesakitan dan segera menawarkan tangan untuk membantu Tinva yang jatuh tengkurap. Tinva menolak tawaran tangan Bimo dan segera bersembunyi di balik pohon di sebelah gudang. Kenapa, Tin? Tanya Bimo heran. Nggak berani lihat isinya. Tinva bergedi ketakutan, mengundang senyum Bimo. Dia menengok dan juga melihat isi gudang di depannya. Wajah Bimo seketika berubah kosong dan berjalan masuk, sampai menghilang dari pandangan Tinva. Bim, panggil Tinva. Tetapi tidak ada sautan apa-apa. Bim, Tinva tambah khawatir. Bimo, kali ini Tinva berteriak sambil berlari menuju ke arah gudang. Bah, teriak Bimo dari dalam gudang. Mendengar teriakan tersebut, Tinva balik berteriak dengan wajah mulai memerah. Bahkan air matanya menetes menutupi pipi. Bim, aku kira kamu itu kenapa-napa, decak Tinva marah. Bimo segera terburu-buru membantu Tinva untuk berdiri. Maaf Tin, aku gak nyangka kamu bakal sekaget itu. Begitulah ujarannya panik. Tinva terlihat jelas berusaha keras menahan tangis. Pipinya yang merona merah itu membuat Bimo semakin merasa bersalah. Gak ada apa-apa di dalamnya, Tin. Bimo memperlihatkan isi gudang. Di depan mereka terbuka gudang gelap yang dipenuhi sarang laba-laba. Di kedua sisinya penuh kardus kotor berisi berbagai botol cairan pembersih. Sementara itu, di ujung ruangan ada tumpukan pel yang ternyata sudah tua bercampur dengan sapu ijuk dan sapu lidi.
Bimo berjalan memasuki gudang. Tangan kanannya meraba-raba tembok di sebelahnya mencari tombol lampu. Namun sebelum tangannya menyentuh tombol lampu, ada sekelebat bayangan hitam yang menyentuh dan melewati jari jemarinya. Seketika Bimo melompat ke belakang hingga ponsel di tangannya terjatuh ke rumput. Dia berteriak jauh lebih keras dari teriakan Tinfa beberapa saat yang lalu. Tinfa yang kebingungan pun berusaha mencari sumber yang membuat Bimo, anak paling pemberani di sekolah, sampai melompat. Dari belakang Bimo tampak berlarian seekor kecoa yang segera hilang di balik rumput. Tinfa pun yang tertawa terbahak-bahak melihat reaksi Bimo yang terlihat bagai dikejar setan. Bimo berjalan mendekati Tinfa dengan kedua tangan bersilang menyentuh bahunya yang masih gemetar. "Puas, Tin?" Di tengah tawa, Tinfa mencoba berbicara. "Gak nyangka kalau kamu takut sama kecoa, Bim." "Ya, semua orang kan punya hal yang ditakutin." Kila Bimo berusaha menutupi rasa malunya. Lalu dia kemudian menunduk, mengambil ponsel yang dijatuhkan. "Untungnya handphone kamu gak kenapa-napa." Bimo menghapus kotoran yang menempel dan mengambil foto dengan ponsel di tangannya. Dia memastikan untuk mengambil gambar isi gudang beberapa kali dengan ponsel milik Tinfa. "Udah, Tin? Kalau gini nggak akan ada lagi yang bilang gudang ini berhantu," ujar Bimo menyerahkan ponsel itu kepada Tinfa yang masih terus tersenyum. Namun kali ini Tinfa menyeka air mata bahagia yang mengalir dari kedua matanya. Bimo mendengus kesal. "Jangan bilang siapa-siapa ya," katanya, berjalan ke arah gudang untuk menutup pintu. "Iya, Bim, percaya sama aku," ucap Tinfa menggerakkan jari di sepanjang bibir, tanda mulutnya tertutup. Bimo kemudian mengangguk-ngangguk mendengarkan, lalu mendorong pintu berkarat itu lagi. Sekali lagi suara deritan yang menyakitkan telinga kembali terdengar. "Butuh bantuan gak?" tanya Tinfa. Dorong lebih gampang daripada tarik. Bimo terus mendorong pintu tanpa tenaga. Namun dorongan pintu yang awalnya ringan tiba-tiba menjadi berat. Bimo menduga ada sesuatu di balik pintu yang menahan pintu itu agar bisa tertutup. "Tin, kayaknya aku butuh bantuan lagi deh," pinta Bimo. "Tin?" panggil Bimo ketika Tinfa tidak membalas. Bimo menengok ke arah Tinfa yang hanya berdiri diam pada kala itu. Tubuhnya terlihat kaku, kedua matanya tidak berkedip, ada sebuah warna putih kosong kini terpancar dari kedua pupil matanya. Bimo melepaskan pegangan tangannya dari pintu gudang. Dari belakang dia bisa merasakan angin dingin menusuk yang berhembus dari balik pintu. Di belakangnya pintu yang sudah nyaris tertutup itu kembali terbuka. Bimo kemudian berbalik ke belakang dan mendapati isi gudang yang dia lihat kini telah lenyap. Di depannya hanya ada kegelapan sunyi yang terasa mengancam. Akhirnya Bimo berjalan mundur sambil terus memanggil Tinfa yang masih berdiri kaku. Dari dalam kegelapan, Bimo mulai mendengar suara seseorang wanita bersenandung begitu sedih. Suara senandung yang membuat Bimo terdiam di tempat. Perlahan, di kedua sisi kegelapan muncul nyala api kecil. Nyala api lilin yang mulai terlihat dari kejauhan. Satu persatu lilin di kedua sisi lorong gelap itu terus menyala, sampai tepat di dekat pintu. Di ujung lorong, Bimo bisa melihat ada orang yang kini berdiri. Nyala lilin yang redup membuatnya tidak bisa melihat sepenuhnya sosok wanita yang mengenakan sebuah baju berwarna hijau bercampur dengan noda-noda hitam itu. Di belakang sosoknya ada kain merah yang bergerak terjalin menjadi satu, memperlihatkan sesosok siluet gelap di belakang wanita berbaju hijau. Napas Bimo kini mulai terengah-engah, mulutnya yang ternganga menjadi kering. Dia bisa merasakan sosok di depannya bukan makhluk dari dunia yang sama. Suara nyanyian wanita berbaju hijau yang masih terus terdengar membuat perutnya mual-mual. Seluruh tubuhnya mencoba menolak rasa yang terus menjalar hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan sekuat tenaga Bimo mencoba mengalihkan pandangannya. Bersamaan dengan embusan angin
berbau menjijikan. Sosok wanita berbaju hijau itu berjalan mendekat dari dalam lorong. Tiap langkah dan senandung yang dialunkan semakin membuat tubuh Bimo lemas dan gemetar. Setiap kali si wanita berbaju hijau melewati nyala lilin, Bimo hanya bisa melihat wajah pucat seputih butiran pasir yang juga penuh bercak garis hitam. Kedua mata berwarna hitam pekat berpadu terbalik. Dengan rambut kuncir dua wanita itu, Bimo yang tidak berdaya mulai pasrah melihat sosok menakutkan yang terus mendekat. Mendadak terdengar suara burung begitu keras dari kejauhan, disusul pintu gudang kembali tertutup. Dengan dentuman yang sangat kencang sekali, kekuatan yang sedari tadi membuat Bimo tidak bisa bergerak langsung hilang. Dia terjatuh lemas di rumput, begitu pula Tinva yang terduduk lemas di belakangnya. Dengan wajah memperlihatkan seolah-olah dia baru saja berlari jauh, penuh keringat dan nafas yang berat. Bimo berusaha sekuat tenaga menggerakkan kedua kaki yang lemas dan mendekati Tinva. Sahabatnya itu terlihat masih linglung, bahkan pasrah ketika Bimo menarik tubuhnya. "Tin, ayo lari," ujar Bimo. "Kemana?" tanya Tinva kebingungan. "Lari yang jauh." Keduanya berlari tanpa henti di tengah-tengah sekolah yang sudah hampir kosong. Beberapa guru mencoba menegur tetapi tidak mereka hiraukan. Bimo maupun Tinva terengah-engah dan menutup pintu di belakang mereka dengan cukup keras. Guru perpustakaan pun mengingatkan agar keduanya tetap tenang. Saat ini mereka berada di ruang perpustakaan yang berlawanan arah dari gudang di kompleks sekolah mereka. "Kok kita kesini?" tanya Tinva sambil berbisik. Bimo melihat ke arah Tinva. "Tin, kamu gak lihat yang tadi?" tanyanya. "Lihat apa?" Tinva balik bertanya. Bimo memandang wajah Tinva yang terlihat bingung. Dia teringat reaksi Tinva ketika mencoba mengejutkannya di gudang. "Gak apa-apa." Bimo berjalan melalui lorong-lorong yang dipenuhi oleh rak buku. Perpustakaan sekolah yang tidak begitu besar itu terbagi menjadi dua sisi yang dipisahkan oleh meja guru penjaga. Di belakang meja tersusun rak-rak rapi yang membagi bagian itu menjadi beberapa koridor kecil. Di depan meja guru pengawas terdapat beberapa meja dan kursi untuk para murid yang mau membaca ataupun belajar. Bimo berhenti di bagian yang berisi buku fiksi, mencoba mencari buku yang bisa menenangkan ketakutannya. Detak jantungnya masih terdengar begitu cepat. Di tengah keheningan perpustakaan, mungkin orang lain juga bisa merasakan betapa cepat detak jantungnya. "Bim, kamu lagi cari komik?" Suara Tinva terdengar dari lorong sebelah. "Mungkin. Emangnya gak ada buku yang mau kamu pinjam?" Tinva berdecak kesal dan berkata, "Gak ada. Lagian kenapa kamu tiba-tiba kesini habis dari gudang?" "Tin, kamu masih ada foto gudangnya?" tanya Bimo, balas bertanya tanpa menghiraukan pertanyaan Tinva. Pikirannya masih terus berpacu kencang. Tinva kebingungan, tetapi segera memeriksa isi ponselnya. "Iya ada." "Isinya?" "Ya kayak yang kita lihat tadi." Balas Tinva terdengar semakin bingung. Di balik rak buku, Bimo bernafas lega, matanya menjelajahi satu persatu buku di depannya, mencoba melupakan rasa takutnya. Namun di ujung matanya dia menangkap sosok yang berdiri di ujung lorong sedang mengamatinya. Bimo segera menengok, tetapi pada saat bersamaan sosok itu menghilang. Bimo yang penasaran berjalan perlahan ke ujung lorong hingga suara Tinva terdengar. "Bim," panggil Tinva setengah berbisik. Panggilan itu membuat Bimo sedikit melompat karena terkejut. "Iya, kenapa?" tanyanya mengalihkan pandangan pada Tinva. "Aku sudah dijemput." Tinva yang masih memandang ponselnya melambaikan tangan untuk pergi. Bimo membalas lambaian Tinva, kemudian kembali melihat ke arah sekitarnya. Tidak ada siapa-siapa di dalam ruangan perpustakaan selain dia dan juga guru perpustakaan. Bimo kebingungan dengan semua hal yang baru saja terjadi.
Dia tidak tahu apa itu hanya halusinasi atau hal yang nyata. Dia menghela nafas panjang dan bersandar membelakangi rak buku. Kalau aku lapor ke guru, kira-kira mereka percaya enggak ya? Pikirnya. Tiba-tiba perhatian Bimo teralihkan pada rak di depannya. Tampak sebuah buku berwarna hijau gelap yang menarik perhatiannya. Dia meraih buku yang terlihat tua itu dan membuka sekilas halaman-halaman buku yang sudah mulai menguning. Terdapat satu halaman yang menarik perhatiannya. Sebuah halaman koyak yang memperlihatkan potongan gambar selendang berwarna merah. Di bawahnya ada sebuah tulisan yang terlihat seperti tulisan tangan. Pakunjaran Sewu, Circa 1917. "Minggir!" teriak Bimo dengan suara menggelegar. Seketika kerumunan yang berada di depannya itu terkejut dan berhenti bergerak. Mereka tahu asal suara itu dari Bimo, sosok anak laki-laki berambut ikal dengan kulit yang terlihat jelas selalu bermandikan cahaya matahari berjalan memecah kerumunan. Tubuhnya yang kurus dan tidak lebih tinggi dari anak perempuan seusianya. Namun, hampir seluruh sekolah juga tahu bahwa dialah siswa yang paling pemberani di SD Negeri 18. Sampai sekarang pun banyak siswa yang menceritakan Bimo kepada orang tua mereka. Bimo yang berani menghadapi Pak Herman, salah satu guru killer yang berada di sekolah itu, ketika memberi jawaban yang salah pada soal ulangannya. Tidak hanya itu, Bimo juga selalu menegur kakak kelas yang membuang sampah di apotek hidup di depan kelas dan konon mencegah penculikan anak kelas 2 di depan gerbang sekolah. Kali ini Bimo segera menyeruaki antara kerumunan. Di tengah-tengah orang yang berdiri melingkar, dia melihat seekor burung gagak dengan kaki terikat ke sebuah pasak kayu di atas tanah. Bulu si gagak tampak berantakan, bahkan tubuhnya penuh luka. Terlihat di sekitarnya beberapa batu kerikil yang baru saja dilemparkan ke arah burung malang itu. Tanpa ragu-ragu, Bimo berjalan mendekati si burung gagak itu. Orang-orang yang berkerumun terlihat takut, tetapi Bimo tidak menghiraukan reaksi mereka. Tangannya kini terulur mencoba melepaskan tali yang mengikat kaki si burung. Si burung yang ketakutan mematuk jari Bimo hingga berdarah. Bimo yang menangis kesakitan, lalu bergerak mundur dan matanya menatap mata si burung gagak, sedangkan tangan kanannya kini berada di depan mulut. Dia mencoba mengisyaratkan agar si burung membiarkannya untuk membantu. Kedua pasang mata mereka saling bertemu. Entah karena burung itu mulai menyadari apa yang akan Bimo lakukan atau suatu hal lain, tetapi si burung terlihat lebih tenang. Bimo dengan berhati-hati kembali mendekati burung yang tidak mengalihkan pandangan darinya. Burung itu terus menatap tangan Bimo yang kembali terulur. Jemari Bimo segera melepaskan tali yang mengikat kakinya. Terdengar nafas lega dari beberapa orang yang menonton. Beberapa siswa wanita bertepuk tangan ringan. Ada juga yang berbisik-bisik ketakutan melihat apa yang baru saja Bimo perbuat. Tangan Bimo mengusap dahinya yang berkeringat. Dia kembali berdiri, sedangkan si burung masih diam di tempat. Kepalanya bergerak ke kiri dan juga ke kanan, terlihat bingung. "Kak!" Burung gagak itu mengeluarkan suara parau dan melompat-lompat mendekati Bimo. Bimo mencoba mengusirnya dengan mengibaskan kedua tangannya. Burung itu masih terus mencoba mendekati Bimo, seakan-akan ingin berterima kasih. Dengan kesal Bimo menghentakkan kaki dan membuat sang burung terbang dengan oleng. Para siswa bersorak gembira ketika burung itu terbang hingga menghilang di langit biru. Namun sorakan itu terhenti ketika suara langkah marah yang terdengar keras makin mendekati lapangan. "Siapa suruh kalian lepasin burung gagaknya?" tanya suara itu dari belakang kerumunan. Seorang anak bertubuh kempal muncul dari arah kelas. Di tangannya tampak sebuah penggaris besi yang cukup panjang. Kerumunan di sekitar mereka jelas terlihat takut dengan kehadiran si anak kempal itu. Jalan lebar segera terbuka ketika anak itu mencoba lewat.
Aku, memangnya kenapa? Tanya Bimo tidak gentar. Si anak bertubuh kembal terlihat terkejut mendengar balasan Bimo. Kamu anak kelas berapa? Tanyanya. Bimo memandang anak bertubuh kembal itu dari atas ke bawah. Kelas 5. Memangnya kenapa? Tanyanya balik. Kamu kelas 5. Kamu lebih muda, jadi jangan sok-sokan. Kamu lepasin, kamu yang nanti tanggung jawab. Tahu nggak burung gagak itu artinya bawa sial? Bimo mendengus mendengar alasan si anak kembal itu. Itu cuma bohongan. Aku yang kelas 5 aja tahu. Jangan-jangan kamu nggak naik kelas ya? Tanyanya dengan senyumnya usil. Kerumunan anak yang masih mengamati kejadian itu segera tertawa nyaring setelah mendengar pernyataan si Bimo itu. Dalam sekejap wajah si anak bertubuh kembal berubah merah. Diam kalian semua. Lalu kemudian si anak kembal berteriak seraya mengedarkan pandangan pada orang-orang yang ada di sana. Kalian ini nggak tahu terima kasih, tunjuknya dengan wajah benar-benar marah. Mereka harusnya berterima kasih sama aku, bukan sama kamu, balas Bimo. Para siswa kembali bersorak mendengar ucapan Bimo, sehingga si anak kembal makin mendengus kesal. Dia berteriak keras dan menerjang ke arah Bimo. Sontak kedua mata Bimo melotot, terkejut dan berjalan mundur mencoba menghindar. Sebelum tubuh si anak kembal menghantam Bimo, gerakannya tiba-tiba berhenti. Seorang anak perempuan tinggi muncul dari belakangnya. Dengan kasar si anak perempuan menarik keras si anak kembal, membuatnya terpelanting ke belakang. Si anak kembal nyaris terjatuh. Dia memandang ke arah si anak perempuan itu dengan terkejut. Kamu siapa lagi? Tanyanya dengan suara bergetar. Wajahnya jelas terlihat ketakutan merasakan kekuatan si anak perempuan itu. Tinfa, tapi orang-orang di sini memanggilku Tinfa. Jawabnya terdengar tidak acuh. Si anak kembal masih terus menatap Tinfa penuh ketakutan, meskipun pandangannya tidak berani menatap langsung ke arah wajah siswa perempuan itu. Tinfa masih berdiri tegap di antara Bimo dan si anak kembal, seorang anak wanita dengan tubuh lebih tinggi dari anak-anak seusianya. Rambut panjang yang terikat hingga menyentuh punggungnya itu dikibaskan. Tangan kanannya kini berkacak pinggang. Wajahnya yang berpintik-pintik menatap si anak kembal dengan tajam. Kamu? Sebelum si anak kembal bisa menjawab, Tinfa mengangkat tangan dan juga melanjutkan. Strawberry mangga apel, sorry nggak level. Setelah mengatakan itu, Tinfa tersenyum puas hingga mengundang tawa anak-anak lainnya. Beberapa dari mereka menuju ke arah si anak kembal yang terlihat kebingungan sambil terus tertawa terpinggal-pinggal. Wajah merah si anak kembal kini menyerupai buah tomat. Napasnya terdengar begitu kencang sekali dengan tatapan tetap fokus terhadap Tinfa. Amarahnya kini tertuju pada anak perempuan di depannya. Sekali lagi, dia maju dan juga menerjang langsung ke arah Tinfa. Tinfa masih berdiri dengan tenang. Dia meraih tangan si anak kembal yang terulur ke depan dan membanting tubuh anak itu ke atas tanah. Di tengah debu yang berhamburan, tawa anak-anak di sekitar langsung terhenti. Sementara itu si anak kembal masih terbaring dengan mata terpejam. Dia kemudian segera membuka matanya dan terbatuk-batuk kesakitan. Mendengar keramaian yang tidak kunjung reda, dari arah kelas muncul anak-anak kelas 6 mendekat. Beberapa dari mereka menatap ke arah anak kembal yang tergeletak tidak berdaya di halaman. Teman sekelas anak kembal itu mulai membantunya untuk duduk. Dengan wajah kesakitan, si anak kembal kini menuju ke arah Bimo dan Tinfa. Melihat wajah-wajah emosi anak-anak kelas 6 di depannya, Bimo segera menarik tangan Tinfa walaupun anak itu masih bersikeras untuk tetap di tempat. Tin, gak usah, bujuk Bimo. Aku bisa lawan mereka kok. Aku yang gak bisa. Bimo menarik bahu Tinfa sekuat tenaga. Tinfa yang tadinya tidak mau menyudahi sampai di situ, akhirnya menyerah dan juga mengikuti ucapan Bimo. Keduanya kini berlari meninggalkan kerumunan di belakang mereka.
Dari seberang halaman, Zaki, si anak berkacamata yang duduk di bawah bayang-bayang pohon, mengamati kejadian yang baru saja terjadi dengan kagum. Bimo dan juga Tinva tertawa lebar di dalam kelas ketika bel mulai berbunyi. Mereka yang duduk berseberangan terlihat masih ngos-ngosan setelah berlari menghindari amukan anak kelas 6. Kepiawaian Bimo dalam berlari dan mencari celah membuat mereka bisa terus berlari menghindar dari kejaran gerombolan anak kelas 6 itu. Zaki yang baru saja mau masuk ke kelas terus menatap ke arah Bimo. Bimo yang membelakangi pintu masuk tidak menyadari hal itu. Namun, Tinva bertemu pandang dengan Zaki dan segera mengisyaratkan kepada Bimo untuk berbalik badan. Bimo dengan ragu menengok ke arah Zaki. Sedangkan di belakang Zaki, tampak satu persatu siswa mulai masuk kelas. Zaki seakan mengisyaratkan ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum kata-katanya keluar, dia kembali tertunduk. Bimo pun berdiri di tempat duduk dan berdiri mendekatinya. Sebelumnya, Zaki dan juga Bimo tidak pernah berbicara satu sama lain. Zaki bertubuh lebih kecil dari Bimo dengan rambut cepak dipotong pendek. Bimo hanya tahu anak berkacamata yang pendiam itu adalah siswa yang paling pintar di kelasnya. Walaupun Zaki terlihat ragu, perasaan Bimo mengatakan anak di depannya membutuhkan bantuannya. "Kenapa, Ki? Ada perlu sama aku ya?" tanya Bimo dengan ramah, membuat Zaki terkejut dan melangkah mundur. Dia tertunduk seraya menyentuh kacamata dengan mulut terbuka, tetapi tidak berucap sepatah kata pun. Bimo masih terus mengamati Zaki yang kini terlihat malu-malu. Perhatian Bimo teralihkan ketika Pak Fahri masuk ke kelas sambil mengisyaratkan kepada anak-anak untuk duduk. Bimo membalikkan badannya, beranjak kembali ke kursinya. Dia meraih tas dan juga berjalan ke depan, lalu meletakkannya di sebelah kursi kosong di meja paling depan. "Bimo, kamu kenapa tiba-tiba pindah kursi?" tanya Pak Fahri yang menyadari pergerakan Bimo. "Tulisan Bapak gak kelihatan jelas sama saya, Pak," jawabnya dengan enteng, mengundang tawa seisi kelas. Pak Fahri pun mendekat, lalu mencitak kepala Bimo. "Tulisan Bapak itu selalu besar, sana pindah. Sini, duduk depan," ujar Pak Fahri berubah pikiran. "Baguslah kalau kamu duduk di depan, biar kamu bisa belajar dari Zaki," tambah Pak Fahri setelah menyadari tempat Bimo meletakkan tasnya ada di sebelah murid yang paling pintar di kelas itu. Zaki masih terdiam melihat apa yang baru saja Bimo lakukan. "Zaki, kamu kenapa?" Kali ini pandangan Pak Fahri tertuju pada Zaki yang masih berdiri terdiam. "Duduk, Ki, kelas sudah mau mulai." Bimo menepuk kursi kosong di sebelahnya. Pak Fahri menatap Bimo dan Zaki bergantian. "Si Bimo jahatin kamu." Pak Fahri berkacak pinggang dan menatap Bimo bersiap memarahinya. Bimo yang terbelalak dan juga menggeleng, sementara beberapa siswa lain terdengar bersorak melihat wajah panik Bimo. "Enggak, Pak," Zaki menjawab dengan suara pelan. Setelahnya, dia berjalan cepat kembali ke tempat duduknya. Dia segera duduk dan juga menengok ke arah Bimo yang ada di sebelahnya dengan malu-malu. Bimo tersenyum lebar sambil melambaikan tangannya. Sikap Bimo ini kembali membuat Zaki tertunduk menatap tangannya yang terkatup di atas paha. "Sudah cukup, sekarang kita mulai pelajaran kewarganegaraan hari ini," kata Pak Fahri, menenangkan para siswanya. Pak Fahri berjalan menuju ke meja di depan kelas. Dia mulai sibuk mengeluarkan buku-buku dari tas kecilnya. "Kakakku," ujar Zaki lirih. Bimo yang tadinya menyandarkan kepala pada meja pun sigap kembali duduk tegak. Di sampingnya, Zaki masih tertunduk dengan tetesan air mata yang mulai tergantung di kedua matanya. Suara anak laki-laki itu terdengar menahan rasa sedih. Setelah berusaha menguatkan diri, Zaki kembali bersuara pelan. "Kakakku hilang, aku butuh bantuanmu, Bimo," ujarnya dengan wajah penuh permohonan. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part selanjutnya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, tetap stay tune di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini.
Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.